Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina di sini. Hai semuanya. Oke, kita akan memilih kartu lagi ya. Sebelum menuju zodiak ke bulan November, kita mau pilih kartu lagi dengan temanya siapakah cinta sejatimu ya. Dan nanti gimana sih kamu ketemu sama cinta sejati kamu ini? Oke. Di sini sudah ada 3 pilihan kartu ya. Di sini ada 3 pilihan kartu, oke. 3 deck ya, 3 tumpukan kartu. Pilih sesuai intuisi kamu, mana yang menarik, mana yang bersinar, yang lebih cerah atau yang lebih memanggil kamu dari kiri ke kanan. Ini yang pel pertama, ini yang pel kedua, dan ini adalah pel yang ketiga ya. Oke, aku akan kasih bantuan untuk kamu memilih ya. Oke. Nah, pilih sesuai intuisi kamu ya. Yang merah yang pertama, yang kuning kedua, yang pink ketiga. Bila membutuhkan waktu, silahkan kamu pause video ini terlebih dahulu. Oke, kita langsung menuju pel yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita ketemu lagi nanti. Oke. Hai, pel pertama dengan bunga warna merah ya. Siapakah cinta sejati kamu ya? True love kamu tuh siapa? Oke. Panas banget ya cuacanya akhir-akhir ini ya. Oke. Eight of Pentacles. Oke. The Lovers. Wow. Queen of Pentacles. Ten of Wands. The Hierophant. Sun. Oke, the Sun. The Hermit ya. Unik sih ini orang. Agak unik sih orang ini. Udah lihat gambarannya sih. Unik orangnya. Oke. Kok tiba-tiba kartunya di shuffle kok agak berat ya. Oke, Judgment.
The Hangman. The Strength. Bottom of the deck-nya Queen of Wands ya. Oke. Oke, kamu berdealing dengan zodiak atau ini zodiak kamu atau ini energi zodiaknya juga bisa ya. Di sini ada Earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, Fire sign Leo, Sagittarius, Aries. Cuma iya sih cuma 6 zodiak aja yang keluar, tapi yang paling terkuat zodiaknya ya. Sorry di sini ada energinya Gemini, Leo sama Virgo. Oh, Taurus. Oke. Gemini, Taurus, Leo, Virgo ya yang paling terkuat. Oke. Leo-nya kuat banget, yang paling kuat banget Leo. Leo banget yang paling Leo-nya keluarnya banyak banget. Ini Queen of Wands ini Leo banget ini. Kuat. Oke. Ada The Sun juga ya. Oke, cinta sejati kamu, true love kamu ya. Dari ciri-ciri fisiknya. Kalau laki-laki dia rambutnya dia lurus, agak sedikit panjang, ya. Potongannya dia sih apa ya kayak sedikit enggak rapi sih, mungkin dia agak sedikit gondrong tapi ya enggak gondrong-gondrong banget sih, agak panjang dikit lah ya, rambutnya lurus, hitam, ada yang kecoklatan juga ya, coklatnya mungkin disemir ya, mungkin ya. Kalau cewek rambutnya aku ngerasa di sini melihat rambutnya ikal, ya bergelombang sih, lebih bergelombang, panjang, hitam, berkulit eksotis ya, laki-laki atau perempuan sama aja. Di sini dia berkulit eksotis, ada yang berkulit kuning langsat juga. Kalau putih ya ada tapi nggak terlalu kuat. Aku ngerasa banget kulitnya sawo matang atau eksotis ya, eksotis atau kuning langsat ya. Putih tapi putih khas Asia. Oke. Kalau cewek di sini dia enggak begitu tinggi sih, agak sedikit pendek, tapi ya enggak pendek-pendek banget ya, tingginya ya 158, 160 kalau cewek ya. Kalau cowok, ya 175 lah tingginya, 175, 178, kalau 180 enggak begitu banyak, tapi 175, 178. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek, tapi kalau untuk orang Asia sudah dianggap pas lah ya, secara tinggi ya, aku ngerasanya. Badannya bagus ya, penampilannya bagus, oke. Di sini orangnya ini pekerja keras ya, true love kamu ini orangnya pekerja keras, dia suka berinvestasi, dia suka menabung ya. Orangnya agak sedikit kolot sih ya, aku ngerasa sedikit kolot, dia pemikirannya sedikit tradisional banget sih. Kayak gini, kalau cewek, dia ini enggak suka, cewek itu dia paling anti kalau dia itu mendekati cowok tuh mendekati dulu dia enggak mau, dia lebih ke pikirannya, dia masih agak tradisional sih. Jadi kayak kalau cewek ya harus yang ngejar tuh cowok, yang mengatakan cinta, yang menembak perasaan, mengatakan perasaan ya harus cowoknya, bukan ceweknya, yang dia inginkan itu. Dia tuh ya kalau aku cewek ya perlakukan aku layaknya aku, berharga, kayak aku itu princess gitu loh kalau cewek. Kalau cowok ya, aku harus lebih dominan daripada kamu. Aku harus bisa melindungi kamu, intinya itu. Dan orangnya ini mungkin kamu ngerasa ya, mungkin orangnya agak sedikit kaku, dia nggak bisa kalau dia sayang tuh dia nggak bisa menunjukkan rasa sayang dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, ya. Mungkin kesannya agak gimana ya, dia bukan orang yang kelihatan romantis, enggak banget ya, kok nggak romantis ya, gini. Tapi dia akan menunjukkan sayangnya ke kamu itu dengan tindakan, dengan perhatian. Kalau cewek ya tiba-tiba nanti
kamu kerja, kamu dibawain, dimasakin masakan, dibawain bekal sama dia, atau kamu ketika ngapel ke rumahnya dia, dia masakin makanan kesukaan kamu, itu juga bisa. Jadi dia lebih apa ya, menunjukkan rasa sayangnya ke pasangan, ke orang yang dia cinta itu dengan tindakan. Ya, misalnya kalau kamu di sini cewek, misalnya dia cowok ya, true love kamu ini, cinta jati kamu ini, kalau dia sayang sama kamu, dia serius sama kamu, ini dia nggak langsung ngajak kamu kok apa yang ngomong, "Kamu mau nggak nikah sama aku? Kamu mau nggak?" Jadi nggak tiba-tiba langsung kamu diajak jalan, tahu-tahu kamu diajak ke rumahnya dia, dikenalin langsung sama orang tuanya tanpa persiapan. Orangnya gitu kayak spontanitas banget sih ini orang ya, kaku banget terus terang. Dan ini sering banget menjadi kayak perdebatan karena sifat kamu dan si dia itu berbeda. Ini akhirnya sering salah paham, kalian sering cekcok, sering berantem gitu loh. Hal-hal yang ke situ sering berantem gitu loh. Ya, misalnya kamu misalnya pengen makan, misalnya hari ini aku pengen makan martabak, dia diem aja, dia nggak ngerespon, tahu-tahu langsung dia beli, kasih kamu nih buat kamu, gitu. Emang dia nggak pandai mengungkapkan perasaan kata-kata "aku cinta kamu", "aku sayang kamu", "kamu bahagia nggak sama aku", dia nggak bisa. Jadi Kak, dia itu menunjuk rasa sayangnya dengan tindakan, ya. Mungkin orangnya sedikit, apa ya, menyebalkan, tapi sebenarnya dia baik banget sama kamu, sama orang dia baik, dia care. Emang caranya dia itu mungkin dia orangnya juga agak sedikit sulit berkomunikasi sama orang, mungkin sosial sama orang tuh agak sedikit sulit, tapi sebenarnya dia orangnya baik, dia sangat tulus mencintai kamu, dan dia orangnya sebenarnya sabar. Mungkin ya, agak sedikit konyol juga sih, agak sedikit konyol, tapi yang jelas dia bisa membuat dia akan selalu membuat kamu bahagia ya dengan caranya dia sendiri. Emang ini agak sedikit unik sih. Aku ngerasa banget ini orangnya sangat unik banget. Ya mungkin, karena si dia ini pernah punya inner child ya, mungkin, waktu kecil mungkin dia kurang harmonis sama keluarganya, sama orang tuanya, mungkin, dia berpendapat apa, mungkin dia berasal dari keluarga yang mungkin kaku, terlalu menjunjung tinggi adat istiadat, norma-normanya terlalu tinggi, jadi ini juga berpengaruh sih, ya. Oke, itu karakternya ya, dan kamu ketemunya di mana? Aku ngerasa sih ini ya, mungkin ini kamu akan ketemu mungkin ya, kalau ini orang baru, ini mungkin kamu diketemukan, dikenalkan sama saudara kamu atau dari keluarga kamu, teman kamu di acara kondangan. Misalnya teman kamu nikah, sahabat kamu nikah, yang satunya nikah ya misalnya, kamu datang sama sahabat kamu lah, sahabat kamu ini ngenalin si cowok ini ke kamu. Itu juga bisa jadi atau tiba-tiba kamu nggak sengaja kayak lirik-lirikan di acara kondangan atau acara pernikahan atau acara-acara besar, kayak aku ngerasa banget acara-acara besar sih. Di sini juga ada acara keagamaan juga ada, mungkin ketemu di gereja, dikenalkan sama, pendeta kamu, atau mungkin di masjid diketemukan sama ustadz, ustazah kamu, atau di kuil, di pura, itu juga ada ya. Kayak aku tuh ngerasa banget ini ketemunya ini lewat jalur, orang ketiga dan lain sebagainya. Jadi kayak ada komunikasi kayak, ya kayak awalnya kamu kayak nggak ngerasa ngeh ya, kayak kamu ya, tapi dia mulai tertarik sama kamu, dia cuma orangnya ini nggak kelihatan banget sih kalau dia punya rasa tertarik sama kamu, tapi kamunya ya biasa aja, gitu sih yang kurasain. Ketemu di tempat-tempat yang lebih banyak orang lah, di tempat kerja juga bisa ketemu sama temen-temen, atau mungkin di sini juga ada yang ketemu lewat kayak kerjasama atau apa juga. Tapi aku lebih banyak sih ngerasanya ini kayak ketemu di acara-acara momen-momen besar sih yang kurasain itu. Ya, oke. Kita lihat tambahan oracle-nya untuk kamu. Oke. Aku nggak pakai yang Indonesia nggak dulu, aku pakai aja ini ya. Oke, tebarannya. Bagaimanakah saat kalian bertemu, perasaannya dia ke kamu tuh seperti apa?
Oke, di sini kamu juga ketika menjalani sama dia tuh karena menyinkronkan sifat kalian yang berbeda itu kamu sampai bingung, kamu kayak stuck ya, kayak kamu tuh bingung sendiri gitu loh, apakah ini yang terbaik buat kamu atau enggak gitu loh, kayak kamu tuh kadang-kadang juga sempat merasa jenuh juga sih ya. Oke. Sorry. Pay attention to the red flag, iya, kayak dia itu melihat kamu pertama kali itu kayak dia merasa ada sesuatu hal yang unik, kayak dia tuh kayak ada, oh, ketemu sama kamu itu bukan sesuatu hal yang sengaja, mungkin Tuhan mempertemukan kalian itu memang sudah menjadi jalannya beliau, bahwa yang namanya sebuah hidup tuh tidak ada yang namanya sebuah kebetulan, pasti ada alasannya, yang dia pikirkan itu, dia ada rasa something sama kamu. Worth waiting for, ya, ini waktu yang tepat. Oh, semesta, Tuhan sama ini kayak gini loh, ketika dia nanti ngobrol sama kamu, dia komunikasi sama kamu, kok rasanya beda ya, kok rasanya, aku semakin nyaman sama kamu yang dia rasain itu. Dan dia berpikirnya seperti juga, "Oh, ini toh yang akhirnya yang selama ini aku tunggu, orang yang selama ini aku cari untuk menemani hari-hariku ya ada di kamu," yang dia pikirkan itu. Kayak, oh, semesta sudah, memberikan waktu yang tepat untuk aku sama kamu, very soon. Dia akan segera datang ke kamu, ketika ketemu nanti dia udah nggak ada apa ya, udah nggak ada pikir-pikiran, langsung dia akan datang ke kamu, dia akan nanyain sama kamu, dia akan minta nomor telepon kamu, nomor HP kamu, dia tanya media sosial kamu, dia pengen langsung ngajak komunikasi sama kamu. Nanti dia juga pengen ketemu lagi dan langsung, oh ya, ini orang tuh the point banget sih sumpah, spontanitas engagement, dia langsung ngajak kamu komitmen. Mungkin kalau orang Islam ya dia nggak ada tanpa ragu dia langsung pengen ngajak kamu ta'aruf, ayo kita kenalan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, kapan kita mau nikah. Intinya itu, meskipun ini bukan harus orang Islam ya, non-muslim pun dia tetap sama, dia orangnya spontanitas banget dia orangnya. Kalau dia udah ketemu sama sesuatu hal yang cocok, dia udah sreg sama hati, dia nggak akan pikir 2 kali untuk ayo, gitu. Healing family issues, ya, dia ya, kamu juga nanti mungkin kamu bisa membantu dia untuk menyembuhkan trauma-trauma masa kecilnya dalam keluarganya, dia juga bisa sih ini. Mantan ada sih, tapi aku nggak ngerasa sih ini, lebih ke kayak orang baru sih ini, new love ya, cinta yang baru, rekonsiliasi. Ya, berarti kamu ketemu akan ada ya kayak kesalahpahaman, kayak ribut-ribut, dan dia ini pengen ngajak kamu ya pengen berdamai. Oh ya, ini juga ada sebagian mungkin dia juga mantan kamu juga bisa sih, atau mungkin mantan gebetan juga bisa sih. Tapi kok aku ngerasa kok, apa ya, energinya ini anehnya kok nggak ada jalinan hubungan di masa lalu. Kalau gebetan, mantan gebetan yang terputus mungkin iya masih bisa, mungkin kalian dulu waktu sekolah, dia gebetan kamu gebetannya si dia, tidak sempat ngobrol, terus kalian akhirnya berpisah dan sekarang kayak ada rekonsiliasi antara kalian juga bisa ya. Oke. Oke. Kita lihat tambahan oracle-nya. Untuk pesan semesta yang akan kamu terima itu apa? Oke.
aku nggak tahu sih kok ini tiba-tiba langsung ngomongnya blibit-blibit. Oke. Oke. Spring. Mungkin kalian akan dipertemukan di musim semi ya. Ya, musim semi. Nanti berarti bulan Mei ya. April, Mei. Ya, tahun depan. Isi dasit mudah melakukan itu. Jadi kamu di sini mungkin di sini saat ini situasi saat ini, kondisi saat ini mungkin kamu sedang jomblo, kamu belum ada siapa-siapa dalam hidup kamu, mungkin kamu baru putus, mungkin keluarga kamu yang udah mendesak, ayo kapan kamu kawin, kapan kamu merit, kenapa kok kamu belum punya pasangan, bla 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 bla. Oke, lebih baik kamu singkirkan aja, kamu menjauh dulu, kamu harus terfokus sama hidup kamu dulu, kamu berhenti untuk mengejar ya. Kalau kamu santai, kamu bahagia dengan hidup kamu, kamu fokus sama pencapaian kamu dulu, sama karir kamu, impian kamu, kamu sudah melepaskan berhenti mencoba sesuatu hal yang keras ya, hanya untuk menyenangkan orang, justru pintu baru akan terbuka untuk kamu. Kamu akan menemukan cinta yang sejati, cinta yang lebih baik. Kamu akan menemukan seseorang yang pasangan yang dikirimkan Tuhan, dikirimkan semesta untuk kebahagiaan kamu, untuk jangka panjang, untuk menemani kamu sampai kamu menua, sampai kita pergi dari dunia ini ya. Intinya itu sih. Ya. Jadi kayak semua itu ada saatnya kok loh, kayak worth waiting for kan. Waktu yang terbaik akan segera datang ke dalam hidup kamu. Jadi mungkin saat ini belum, kamu harus fokus dulu, kamu harus menyembuhkan luka kamu dulu ya. Nanti ketika kamu udah happy, kamu udah bisa enjoy sama hidup kamu udah bisa menjadi diri kamu udah bisa self love sama kamu sendiri, itu justru kebahagiaan akan segera hadir dalam hidup kamu ya. Emang berat sih kalau dipaksa-paksa gitu ya, pasti kita akan merasa ke-trigger ya, jadi kayak down, nggak punya semangat, itu kayak menyalahkan Tuhan, kadang menyalahkan waktu. Dan di sini kamu diminta untuk berafirmasi, berdoa, bermanifestasi ya, gunakan the law of attraction kamu, asumsikan, manifestasikan, afirmasikan apa yang menjadi impian kamu. Ketika kamu narik jodoh, tariklah jodoh dengan hati senang, pikiran senang, dengan kepositifan. Setelah itu lepaskan kemelekatan itu, biarkan semesta yang memproses hasilnya ya. Kamu hanya fokus sama apa yang kamu inginkan. Kamu saat ini kamu ingin capai. Intinya kayak kamu harus kayak menikmati hidup kamu saat ini dengan baik, dengan enjoy lah, intinya itu. Oke. Ya, saatnya kamu meninggalkan masa lalu dan menyambut masa depan dengan baik, dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan ya. Ya, namanya masa lalu ini tidak akan bisa terulang lagi. Masa lalu ini jadikanlah sebagai pembelajaran ya, intinya itu. Jangan kamu terfokus, jangan kamu hidup untuk masa, tapi hiduplah untuk masa saat ini, untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kan gitu. Masa lalu ya, mungkin kita banyak kegagalan, kita pernah dicemooh orang, kita pernah mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan orang sampai mencibir kita, sampai gini, tapi belum tentu loh masa depan kita itu akan suram juga, enggak. Masa depan kita belum tahu ya. Bahkan 1 jam setelah kejadian kita saat ini ya, 1 jam ke depan kita juga nggak akan tahu kejadian apa yang akan kita terima. Jadi nikmati aja masa sekarang dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kehidupan ini nanti buat kamu menyesal, karena saat kita hidup ya lakukanlah sebaik-baiknya untuk kamu, carilah kebahagiaan yang ingin kamu raih, ingin kamu gapai. Oke, traveling ya, mungkin kamu butuh traveling, saatnya kamu untuk melakukan perjalanan ya. Perjalanan mungkin kamu bisa liburan ke pantai, ke gunung, atau ke tempat manapun yang ingin kamu kunjungi, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu bisa merasa tenang, kamu bisa melepas penat untuk sejenak, lakukan ya. Children, mungkin ini juga ada luka masa kecil kamu ya, inner child kamu yang terluka, atau ini juga
ada yang menjadi kamu sulit maju, kamu sulit membuka hati karena kamu juga punya anak. Kamu takut kalau punya pasangan baru, anak kamu nanti kurang kasih sayang juga bisa. Oke, sesuaikan situasi kamu saat ini ya. Oke, kita lihat inisialnya. Oke, oke. Cuacanya panas banget. Hari ini aku sampai minum es habis 2 cup saking panasnya. Oke. Gak banyak banget ini. Oke, inisialnya ada E, Elizabeth, QQ, Queen, Viva, Vino juga bisa, Nana, Nona. Oke, Mario, Mama, Mario, Queen, Willa. Oke, Harry Potter, X Xavier. X Xavier juga bisa, mantan ya, XXX mantan kamu juga bisa. Ini mungkin mantan kamu bisa jadi true love kamu ya. Mungkin kemarin putus terus mantan kamu nih jadian sama orang lain, kamu jadian sama lain, mungkin pacar kalian masing-masing ini menjaga jodoh kamu juga, jodoh dia juga bisa ya. Z Zayn Malik, Y Yolanda, R Romeo, Cherry, William, Alexander, Anya Kumwat, Alexander, Fanta, Y-nya juga kuat, Yolanda, Cherry, oke, Ulfa, ya itu bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama panggilan, nama tengah, kota tempat tinggal, kota lahir, atau kota kalian ketemuan jadian juga bisa ya. Oke. Oke, di sini ada 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4. 4-nya ada 2, 4. Oh, 3-nya ada 3, sorry. Oke. Ini kamu harus menggunakan intuisi sih ini Kak ya, pesannya ya. 5. Oh iya, kamu emang harus berubah sih, harus berubah pola pikir kamu sih, ini dimintanya. 8, 8-nya ada 3, 9, oke. Bisa tanggal lahir, tanggal jadian, bulan lahir, atau tentang kamu sekasih dia ya, berhubungan nomor sepatu, nomor rumah ya, apapun itu. Oke, nomor baju juga bisa, ukuran baju juga bisa ya. Oke. Di sini saatnya kamu ini lebih mendengarkan intuisi kamu ya. Kamu harus mulai berubah. Kamu harus mengambil sebuah langkah, sesuatu hal yang sudah tidak bisa kamu pertahankan, tidak bisa kamu lakukan. Intinya kamu harus meninggalkan semuanya. Kamu harus maju bergerak ke depan ya. Kamu jangan selamanya harus hidup dalam ketakutan, keterikatan dari masa lalu kamu. Kamu harus fokus untuk maju ke depan dan selaraskan hidup kamu ya. Tujuan kamu, impian kamu harus kamu capai. Intinya itu sih. Di sini kayak kamu tuh masih apa ya? Masih mengikat banget sama apa ya? Kamu mengejar sesuatu hal yang ini bukan karena kemauan kamu, bukan karena keinginan kamu, bukan ini yang membuat kamu bahagia. Kamu hanya mengejar karena omongan orang, karena dorongan orang, mana ini yang terbaik menurut orang-orang sekitar gitu. Kamu sampai lupa kamu juga perlu untuk bahagia untuk diri kamu sendiri juga, intinya itu. Ya, semesta, Tuhan selalu melindungi kamu, selalu mensupport kamu kok. Kamu nggak perlu takut, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu, intinya itu sih.
Ya, kamu harus lebih berani lagi menggapai impian kamu. Jangan takut untuk menjadi yang berbeda dari orang lain, ya. Karena kebahagiaan kamu yang paling utama, intinya itu sih, ya. Itu untuk pemilih bal nomor 1 dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku bila kamu suka dan aku akan ingatkan akan ada giveaway untuk 7 orang pemenang untuk mencapai 10.000 subscribe ya. Oke, thank you. Semoga kebahagiaan dan kelimpahan selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Dadah. Kita lanjut ke pel yang kedua. Oke. Oke. Halo, pel kedua dengan deck ini ya. Kita lihat siapakah cinta sejati kamu dan bagaimanakah kalian akan dipertemukan. Oke. Yuk kita langsung lihat yuk. Oke, kita berdoa dulu sebentar. Oke. Ada the hangman ya. Seven of Swords. The Chariot. Au, 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 au. Seven of Pentacles. Oke. The Sun. Ace of Pentacle. Ace of Cup. Oke. Page of Pentacles. Oke. The Star. The Magician. Suaraku langsung tiba-tiba habis. Ace of Pentacles. Oke, bottom of the deck-nya Page of Swords. Oke. Ya. Oke, kamu berdealing dengan zodiak atau ini bisa jadi zodiak kamu, kalau enggak ini juga energinya zodiak juga bisa ya, enggak harus sesuai sih, yang selama resonate itu berarti pesan untuk kamu juga bisa ya. Oke. Jangan terpatok sama zodiak aja. Oke. Oke, di sini ada fire sign Leo, Sagittarius, Aries, earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, water sign Pisces, Cancer, Scorpio, earth sign Gemini, Libra, Aquarius, 12 zodiak ada semua ternyata ya. Dan yang paling terkuat di sini ada energinya si Cancer, Leo, dan Aquarius ya. Oke, ciri-cirinya dia. Kalau cewek dia berambut panjang lurus ya.
Dia berambut panjang, mungkin keriting karena disemoting juga bisa, disemoting atau rebonding juga bisa, dicatok juga bisa ya, tapi yang kulihat di sini rambutnya lurus, bisa panjang, bisa pendek ya, opsional. Ada yang rambutnya sedang juga, ya rambutnya bagus banget. Rambutnya coklat, ada yang hitam, mungkin kayak iklan-iklan sampo gitu ya. Ya bagus banget rambutnya, dia agak tinggi. Tingginya kalau cewek ya 165, 162, 163, 168 lah, ini tingginya, tingginya proporsional sih ini. Hampir mirip kayak model ya, badannya bagus, profesional, tapi ada juga yang agak gemuk, tapi, dia apa ya, kayak badannya tuh sehat, seger gitu loh orangnya ya. Jadi kayak dia tuh lincah, dia aktif, kalau cewek. Kalau cowok agak sedikit gemuk, agak sedikit gemuk, tinggi banget ya, 180, 185, 178, lebih tinggi sih, tinggi banget ini orang, badannya besar, ya besar, tinggi besar, ada yang juga yang, mmm, kalau kurus nggak begitu banyak sih, tapi lebih apa ya, kayak berisi gitu loh, nggak gemuk, nggak kurus, tapi berisi gitu loh, dia atletis gitu loh, ya. Bermata coklat, hidungnya kurang apa ya, hidungnya mancung, tapi ada juga yang biasa sih, nggak pesek, nggak mancung, ya biasa aja, kulitnya putih dan ada juga kulitnya, kuning langsat ya. Eksotis ada juga, tapi nggak begitu banyak, yang kurasain itu sih. Ya, itu ciri-ciri fisiknya. Punya tai lalat di wajah, cowok atau cewek? Ya, ada sebagian, kayak kayak ada daya tarik unik sih dari orang ini, oke. Kalau ini sih aku ngerasa banget ya, ada orang baru ada, tapi lebih banyak ini ke mantan atau mantan gebetan atau mantan oh sorry, teman lama yang udah lama nggak ketemu sama kalian ya. Kamu nggak menyangka bahwa orang kayak kayak kalian ini udah satu sama lain mengenal, tapi ada juga ya di sini ada kalian berteman sama si orang ini tapi nggak begitu akrab. Mungkin zaman sekolah, mungkin kamu tahu aja hanya sekedar nama, dia, mungkin sama kamu beda kelas, mungkin kamu kenal, "Oh iya ini orangnya ya, oh oh ini ya ceweknya ya," gitu. "Oh nama si ini, si A, si B, si C, oh dia anak kelas ini ya, dia populer ya, dia cantik ya, dia pernah ditaksir sama sahabat temen gue, temen temen gue ya, oh cewek ini pernah ditaksir sama temen gue, sahabat gue," gitu. Misalnya itu, ya biasa mungkin itu, atau mungkin, "Oh cowok ini ya yang populer di kelas, jadi rebutan sama cewek-cewek," itulah, itu juga kamu nggak menyangka akhirnya setelah lama kalian nggak ketemu, kalian udah sama-sama kerja, tahu-tahu kalian ketemu lagi dan sekarang kayak mulai akrab dan kamu nggak menyangka bahwa ada rasa ketertarikan antara kamu sama si dia. Ya, yang jelas kalian ini sudah mengenal satu sama lain. Di sini juga ada yang kayak mantan mantan dulu juga bisa, mantan ketika kalian sekolah, ketika kalian awal-awal kerja, awal-awal magang, atau awal-awal kuliah itu juga bisa ya. Yang jelas kalian ini satu sama sudah sama-sama saling mengenal yang kurasain itu, oke. Sifatnya dia, ya, dia orangnya, mmm, sedikit apa ya, dia orangnya ekstrovert sih dia ya, introvert juga ada, tapi dia pandai bersosial, dia pandai mencari teman, dia punya teman banyak, dia punya kenalan banyak ya dalam berbisnis dan lain sebagainya, dia pintar, ya. Di sini dia pandai kok, dia orangnya romantis, cukup romantis, dia mencintai orang itu dia nggak akan tanggung-tanggung loyal. Kalau dia udah suka sama orang, dia loyalnya minta ampun. Mungkin ya misalnya kamu cewek, dia ketika kamu jalan ke mall, kemana dia nggak akan segan-segan beliin kamu tas, parfum, atau apa, dia nggak akan segan-segan langsung beliin kamu tanpa pikir panjang. Kok dia udah yakin sama orang, dia akan langsung deh, langsung manjain kamu, intinya itu. Kalau cewek ya iya,
dia juga akan manjain kamu. Mungkin kamu minta apa, mungkin dia, misalnya dia nggak bisa masak, kamu pengen makan ini, nanti dia akan belajar masak atau dia akan beliin, "Oh, aku punya kok temenku atau dekat rumahku ada, atau aku punya langganan makan ini enak, nanti aku bawain ya." Dia nggak akan segan-segan untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebahagiaan kamu, yang kurasain itu. Tapi orang ini juga apa ya, dia tuh selalu kepoin kamu, dia stalking kamu, dan dia juga meskipun misalnya di sini kan berpisah nggak komunikasi, dia akan stalking kamu, akan cari tahu tentang kamu, tapi, aku bilang tapi, ini yang kamu masih berkomunikasi sama dia, kamu masih berhubungan sama si orang ini, dia juga stalking tentang kamu, mungkin tanggal lahir kamu, zodiak kamu, kesukaan kamu, makan favorit kamu, apa yang tidak kamu sukai, kamu punya mantan siapa aja, keluarga kamu apa, dia pengen mengenal banyak tentang kamu. Dia tanpa sepengetahuan kamu, dia tuh mencari kehidupan kamu, tentang kamu itu A sampai Z, dia tuh pengen tahu semuanya. Warna favorit kamu, dia pengen tahu, makan favorit kamu apa, dia tak pengen tahu semuanya. Ya, sampai segitunya. Mmm, dia juga ada rasa, apa ya, rasa kayak minder juga sih. Di sini aku ngerasa minder, dia pengen sama kamu, dia pengen berkomitmen sama kamu, tapi dia rasa minder. Apakah kamu juga menyimpan rasa yang sama dia? Apakah kamu mau sama dia? Dia kadang seperti itu. Jadi, orang ini ya ada plusnya dan minusnya. Minusnya gini, dia itu kalau, terlalu overthinking sih orang ini ya, terlalu banyak pemikir banget. Kalau dia udah suka sama orang tuh jeleknya kenapa dia nggak tanya sama orang yang bersangkutan, tapi dia memikirkan apa-apa tuh sendiri dulu. Dia berasumsi bahwa, "Oh seperti ini," dia kayak menduga-duga gitu loh. Yang ini yang membuat dia akhirnya dia tuh kadang menderita sendiri, akhirnya dia tuh kadang-kadang ya jelimet sendiri gitu, orangnya kurang terbuka sih, kadang orangnya ini kurang, apa ya, kurang terus terang sih, sama pasangan tuh kadang dia kurang terus terang sih. Mungkin ini juga ada luka masa lalu ya, mungkin dari keluarganya dia, mungkin, eee, dia kurang deket sama orang tuanya terlalu sibuk kerja, jadi kurang perhatian. Jadi ya gitu, kurang kurang terus terang, kurang keterbukaan sih ini orang, ya. Oke. Kadang perasaannya dia waktu kecil tuh kurang didengar sama orang tuanya, jadi kayak dia itu kayak merasa ya tidak begitu berharga, tidak ada rasa harganya gitu ketika ketemu sama kamu tuh berbeda, yang ini membuat dia pelan-pelan mulai belajarlah kayak, "Kamu tuh spesial, kamu tuh membuat aku berbeda, hanya kamu yang bisa mengerti atau mengakui keberadaan aku, menghargai aku." Oke. Ini perasaannya si dia ketika bersama sama kamu tuh seperti apa. Oke. Oh, hampir sama pertama ya, pay attention to the red flag. Ya, kayak kamu tuh dia merasa bahwa punya firasat bahwa kamu tuh memang ditakdirkan buat si dia, express your love ya. Dia pengen menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Dia pengen, apa ya, dia tuh sebenarnya berusaha untuk sebisa mungkin dia pengen menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Dia pengen menunjukkan bukan hanya kata-kata tapi juga dengan tindakan juga. Playfulness, dia pengen kamu bahagia, dia pengen bahagiaan kamu, kamu bisa selalu ceria. Lihat senyum kamu yang ingin dia lihat setiap hari. Release your ex, dia pengen kamu melepaskan mantan kamu, kamu juga melupakan, dia tuh pengen kamu tuh menerima dia apa adanya yang dia ingin, dan dia juga pengen dia pengen membersihkan mantan-mantannya dia pengen membuka lembaran baru sama kamu, deception ya.
Di sini dia orangnya sangat tertutup ya, ngerasa banget loh ini, tertutup banget ini orang, kurang terbukaan, kurang terus terang dan romantic feeling. Dia oh my god, punya perasaan sayang, perasaan suka dan dia juga pengen komitmen sama kamu loh. Pengen nikah sama kamu nih ini orang. Wow, bagus banget. Oke, kita lihat tambahan oracle-nya. Pesan dari semesta ya untuk kamu. Kayak dia itu kayak apa ya, belajar pengen bisa mengenal kamu jauh lebih baik sih, intinya itu. Tapi dia sendiri orangnya tidak bisa terbuka sama orang. Oke. Marriage. Wow, dia pengen nikah sama kamu, pengen komitmen sama kamu sih ini. Mungkin akan ada sebuah pernikahan antara kamu sama si dia, atau mungkin juga nanti kalau kan udah menikah mungkin ada sebuah rujuk kembali juga bisa. Tapi ini Oke. Assertiveness, kamu harus bersikap tegas ya. Oke, kamu harus tegas sama diri kamu maupun orang-orang sekitar kamu ya. Kalau kamu nggak mau ya bilang aja enggak, kalau yes, yes, no, no. Sesuai dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Jangan karena nggak merasa nggak enakan terus kamu ngiyain gitu juga jangan ya. Dengan dia juga sama, kamu juga menetapkan batasan kamu juga dengan siapapun itu. Mau pasangan atau siapa, kamu punya batasan juga ya. Karena kebahagiaan kamu itu yang paling terpenting dari segala-galanya. Oke. Be yourself, jadilah dirimu sendiri ya. Kamu tuh unik, keluarkan bakat kamu, keluarkan kemampuan kamu, hargai kemampuan kamu dan lakukan apa yang menjadi impian dan harapan kamu. Jadilah diri kamu sendiri apa adanya ya. Aku kemarin bingung loh, autentik itu apa, tapi katanya autentik itu artinya autentik, kita bingung, aku bingung nggak, kemarin aku masih bingung autentik itu maksudnya apa. Ternyata autentik itu kita tuh harus punya unik, kita harus berpikir berbeda dari orang lain gitu ya. Oke, emotional healing, sembuhkan emosi kamu, lepaskan rasa sakit kamu, sakit hati kamu, kemarahan kamu ya, dengan kamu menyembuhkan luka masa lalu kamu, hati kamu yang telah tersakiti ini, kamu akan menerima berkah baru dan cinta yang baru. Ya, mungkin kamu masih menyimpan rasa marah, rasa amarah pernah disakiti orang. Mungkin kamu di sini ada yang dimanipulasi atau kamu sempat kehilangan atau disakiti atau difitnah orang, tapi di sini kamu diminta untuk berdamai. Intinya itu sih, ya. Oke, terakhir. Winter. Harapan kamu, doa kamu dan jawaban dari pertanyaan kamu ya, jawaban dari doa kamu dan afirmasi kamu semuanya akan menjadi kenyataan di musim dingin. Mungkin bulan November, Desember, Januari kamu akan menerima apa yang selama ini kamu cari-cari dalam hidup kamu ya. Mungkin ketemu sama si dia atau lain sebagainya, mungkin kamu lagi meraih mimpi kamu, mungkin karir dan sebagainya akan segera kamu terima. Oke. Harapan baru ya, mungkin uang atau rezeki, anugerah atau apapun itu ya. Oke, summer, sesuatu hal yang kamu pertanyaan akan menjadi bagianmu di waktu musim panas ya. Oke, waktu musim panas ya mungkin bulan Agustus, Juli, Agustus tahun depan juga bisa ya. Oke, kita lihat tambahan inisial namanya. Oke. Panas Bu. Ada O, Ola,
Elizabeth, Bella, Queen, Xavier, kayak anak Elon Musk ya, namanya Xavier. R, Ronald, Romeo-nya ada 2, E-nya juga kuat, Elizabeth, Mario, Kakak, Derry, Doni, Viva, Cherry, William, Sandra, Xavier, Nona, Luna Maya, Gary, Fanta, oke. Alexander, toko favorit ya, Alexander the Great, bagus banget itu. Raja, tapi dia juga menjadi apa ya, kayak jenderal tapi sama bawahan sangat loyal banget, dia sangat setia kawan, bagus banget ini, aku suka banget. Meninggal muda ya sayangnya ya, Alexander the Great. Nona, Zayn Malik, tokoh sejarah favoritku sih itu Alexander the Great, pahlawan favoritku sih, yang merebut kota Alexandria. Kan kota Alexandria Mesir itu kan diambil dari namanya, dari nama Alexander. Oke. 000 1 2 2, oke, 3 5, nomornya dikit banget ya, 7 8. Oke, di sini bisa nama kamu, nama si dia, inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panjang, nama julukan, nama panggilan, atau kota tinggal, kota tempat lahir, atau apapun yang berhubungan sama kamu dengan si dia ya. Oke, di sini ada nomor rumah, nomor telepon, nomor sepatu, nomor baju juga bisa ya. Oke, tanggal lahir, bulan lahir juga bisa. Oke, pesan dari angkanya adalah kamu harus menggunakan intuisi kamu ya, lebih asah lagi, lebih percaya lagi intuisi kamu. Jangan lupa untuk kamu self love ya, seimbangkan pikiran kamu, tubuh kamu, jiwa kamu, semesta selalu mensupport kamu ya. Dan ini akan memberikan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Tetap kamu berjalan sesuai dengan impian kamu, visi kamu, dan keinginan kamu. Dan ini kamu akan mendapatkan pertolongan dan kebahagiaan yang akan segera datang ke kamu ya. Tuh, untuk pemilih PL nomor 2 ya. Thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf ya, ada penyampaianku atau kata-kataku kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku ini bila kamu suka. Dan aku ingatkan lagi akan bagi-bagi 7 untuk 7 pemenang untuk giveaway ku nanti ketika udah mencapai 10.000 subscribe ya. Oke. Dan semoga kebahagiaan dan keberlimpahan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah, kita lanjut ke PL nomor 3, PL nomor 2. Terima kasih ya, dadah. Ketemu di video selanjutnya. Oke. Halo PL 3 ya, dengan tumpukan kartu ini ya, Shadow Escape dari Stephanie Moon ya. Oke, kita lihat yuk. Gimanakah cinta sejati kamu, ciri-cirinya, kamu ketemunya, dan dia orangnya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Yuk. Oh ya, videoku ini bersifat timeless ya. Ini bisa kamu lihat kapan saja, di mana saja, nggak terikat waktu ya. Mungkin tahun depan atau beberapa hari kemudian atau beberapa bulan itu juga bisa ya. Kalau kamu lihat video ini di beranda ini dan resonate, itu berarti pesan ini memang ditujukan buat kamu ya. Oke.
Okay, the Hierophant, the Fool, yeah, Two of Swords, okay, Eight of Swords, Wheel of Fortune, Knight of Wands, King of Swords, okay, Page of Swords, wow, keren, Nine of Wands, jelas banget ini mantan ini, atau orang past life kamu juga bisa ya, belum ketemu tapi dia juga pernah menjadi bagian dari past life kamu kalau kamu yang percaya reinkarnasi ini, kelihatan banget ini. Queen of Wands ya, bottom of the deck-nya Ten of Swords, mantan banget, kerasa banget ini energinya. Oke, di sini kamu berdealing dengan zodiak. Di sini ada Earth sign Gemini, Libra, Aquarius, fire sign Leo, Sagittarius, Aries. 6 zodiak aja ya. Tapi yang paling terkuat di sini ada energinya si Taurus. Hanya Taurus sih. Taurus sama si Leo, nggak tahu sih, aku ngerasa banget Leo. Dari Queen of Wands ini Leo banget ini. Leo sama Taurus ya. Oke. Ciri-ciri fisiknya dia orangnya putih, tinggi, badannya langsing ya, nggak gemuk, nggak kurus, ya sedang juga ada, tapi tinggi orangnya. Tinggi, berkulit putih, kalau laki-laki ya 183, 180, 175 sih tingginya, antara sekitar ada 172 iya. Tingginya sekitar itulah. Terus kalau cewek tingginya 160, 162, 163, 167. Enggak tinggi, enggak pendek, sedang kalau cewek ya. Berkulit putih, semuanya berkulit putih, berkulit kuning langsat, bersih, eksotis juga ada, tapi lebih banyak putih orangnya. Kalau cewek ini rambutnya suka mewarnai rambut ya. Rambutnya nggak begitu jelas terlihat, tapi dia suka banget mewarnai rambut warna-warni sih. Kayak dia tuh suka, dia itu orangnya modis ya. Kalau cewek rambutnya panjang, mungkin rambutnya dibuat ikal, dibuat curly, terus dia pakai diwarnai, warnanya hijau, kayak ombre gitu loh, hijau, ada yang kuning, ada yang dikasih merah, ungu, biru gitu. Kayak dia itu memainkan warna itu pinter banget dia orangnya. Jadi dia terlihat modis banget kayak cewek-cewek Korea gitu loh. Nggak diwarnai juga ada, tapi ombre juga ada, tapi ombrenya ombre natural kayak coklat, kayak merah tapi merah-merah yang merah-merah burgundy, merah berry gitu, jadi kayak nggak terlalu kelihatan banget. Ada yang blue black ya, tapi dia penampilannya modis yang jelas. Dia modis banget, kalau cewek cowok juga sama, dia modis,
Kalau cowok rambutnya lebih, apa ya, lebih rapi lah. Kalau Ika lurus juga ada, tapi lebih rapi kayak di model undercut, di model-model rambut-rambut rapi ala-ala, cowok-cowok metroseksual seperti itu. Jadi kayak pakai baju ya casual-casual rapi orangnya gitu. Jadi kayak dia itu juga, mmm, mena memper apa ya, terlalu apa ya, merawat diri dengan baik lah intinya itu. Dia nggak suka ya orang yang nggak beraturan, rambutnya acak-acakan. Kalau cowok kalau cewek tuh dia orangnya paling benci cowok brewokan, nggak bersih, dia tuh paling benci. Jadi dia pengen cowok ya, pakai jenggot ya jenggotnya rapi, dia suka cowok yang bersih, kalau cewek dia juga suka cewek yang bersih. Intinya dia kayak tuh orangnya tuh kayak tipikalnya si orang ini tuh dia suka sesuatu hal yang bersih. Semuanya tertata dengan rapi, dengan estetik, dengan sebagus mungkin. Kalau rumah ya dia sebisa mungkin ya menjaga rumah harus tetap bersih, tetap wangi, tetap tertata dengan baik intinya. Kayak dia tuh orangnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menjunjung tinggi tentang suatu keindahan, kerapian nih itu orangnya ya. Oke, dari luar mungkin orangnya yang kamu lihat dia orangnya kayak apa ya, kayak orangnya cuek, nggak pedulian, nggak cuek, nggak pedulian, kayak gengsian, orangnya seperti itu yang kamu lihat. Mungkin orang melihat dia orangnya sangat kaku, sangat menyebalkan, galak, judes, jutek ya. Kalau ngomong kadang ceplas-ceplos, kasar, mungkin nggak bisa jaga perasaan orang. Tapi, ya, tapi kalau dia udah suka sama orang, dia udah percaya sama orang, dia bisa menjadi bucin, bisa menjadi budak cinta di sini orangnya. Dia bisa, mmm, jadi orang bodoh sih, kayak orang paling bodoh di dunia. Apapun yang pasangannya mau, dia manut-manut aja. Dia diatur sama pasangan sedemikian rupa, dia orangnya manut-manut aja, orangnya seperti itu. Ya, ironis ya, nggak sesuai dengan tampang, dengan apa yang dia lihat. Dia bisa seperti singa, seperti macan yang ganas, tapi ketika udah menemukan seseorang tambatan hati, ketemu sama kamu, dia bisa menjadi seperti anak kucing yang sangat nurut banget, itu. Ya, bucinnya nggak ketulungan banget. Ya, yang dia lakukan itu orangnya. Dia mungkin pernah mengalami sesuatu hal, dia sudah belajar banyak hal, mungkin dulu ketika kalian bersama mungkin si dia kurang tegas sama hubungan kalian, dia terlalu percaya sama orang, terlalu mudah diprovokasi sama orang. Dan dia di sini sudah mulai belajar lebih bersikap dewasa, dia sudah bisa belajar untuk mengerti apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dia udah nggak mau peduli sama omongan orang, yang dia inginkan hanyalah hatinya dia yang harus dia benahi untuk mengejar impian dan harapannya dia. Ya, dia mungkin pernah menyakiti kamu, atau mungkin dia pernah terluka sama cinta yang sebelumnya juga bisa punya rasa trauma sih. Jadi ketika ketemu sama kamu, dia orangnya juga mungkin sulit membuka hati sama cinta yang baru, tapi ketika sudah percaya sama cinta baru ya dia bisa bucinnya minta ampun. Dia juga bukan orang yang mudah jatuh cinta loh, tapi kalau sekali udah jatuh cinta, dia sulit banget melupakan orang yang dia sukai atau orang dia cintai ya. Ya, kalian dipertemukan memang sudah menjadi takdir semesta sih ini. Ini bisa jadi soulmate kamu sih ini. Orang ini soulmate kamu sih ini kalau aku udah ngeliat ini Wheel of Fortune ya. Ada ikatan karma sih ini. Mungkin kamu ketemu dia untuk menyelesaikan masalah karma yang belum terselesaikan juga bisa. Yang tidak disangka-sangka ternyata kalian punya koneksi dan dia jadi cinta sejati kamu. Oke. Ketemunya ya ini nanti kamu akan dihubungi sama dia sih, ketemu saya tidak sengaja sih nanti. Ketemu di mall atau di restoran atau di taman, kan akan ngobrol face to face secara pribadi sama si dia. Kalau ini sih cinta lama bersemi kembali sih ini rata-rata. Ya, bener atau enggak ya? Tapi aku ngerasanya seperti itu, yang kulihat gambarannya seperti itu.
Oke, kita lihat perasaannya dia ketika ketemu sama kamu seperti apa. Oke. Chemistry, ya, kalian punya ikatan chemistry yang kuat, hati kalian tuh saling bertautan ya. Ketika kalian bertemu sama si dia ketemu sama kamu tanpa ngobrol pun, tanpa tanpa komunikasi pun, meskipun berjauhan juga, tapi ikatan hati kalian tuh, ikatan batin batin kalian tuh sangat-sangat kuat ya. Jadi kayak, dengan tatapan mata, dengan apa yang dia rasakan, kamu merasakan, apa yang kamu rasakan, dia juga bisa merasakan, intinya itu sih. Oke. Kayak kalian terkoneksi secara batin, secara jiwa loh ini. Lebih kuat daripada HP Android, daripada iPhone. Mengalahkan iPhone 14 atau 15. Sekarang keberapa nggak tahu, bukan penggemar iPhone jadi kurang tahu. Healing family issues ya, kamu membantu dia untuk menyembuhkan trauma-trauma dari masa lalunya dia, didikan orang tuanya dia, trauma di keluarganya dia, juga bisa unrequited love. Dia sempat merasa kamu mungkin nggak punya rasa, tidak menaruh rasa cinta ke dia. Mungkin ya ketika kalian berpisah, sekarang ketemu lagi, dia sempat merasa bahwa kamu sudah nggak ada rasa sama si dia, tuh juga bisa sih. Kayak rasa cinta kamu udah berkurang, mungkin kamunya cuek, kamu udah nggak seperti dulu, mungkin karena kamu udah berbeda ya dari yang dulu ya. Jadi kayak dia tuh sempat ngerasa bahwa kamu udah berubah, mungkin dia tuh kayak harus berjuang ekstra untuk meraih cinta kamu, tuh dia butuh usaha lagi, yang dia pikirkan itu. Tuhan, this could be the one ya. Dia merasa bahwa kamu memang dijodohkan untuk dia, kamu memang takdirnya dia, bahwa akhirnya kalian akan bersatu kembali, bersama kembali. Love yourself first, cintai diri kamu terlebih dahulu ya. Dia kayak kagum banget sih, kamu sudah bisa mencintai diri kamu, kamu happy, enjoy sama hidup kamu dengan kebahagiaan kamu sendiri, dan dia juga pengen bisa seperti kamu untuk belajar untuk self love ya. Dia bisa ingin lebih ya, karena kamu mungkin ya mengajarkan dia tentang self love juga bisa sih, jadi dia kayak tuh kagum sama kamu. Ya, ada rasa cinta plus rasa kagum sama pendewasaan kamu juga. Dan dia kayak belajar banyak kedewasaan juga dari kamu. Ya, ini soulmate sih, kayak hubungan yang memberikan pembelajaran satu sama lain sih. Ya. Oke. Love life, kehidupan cinta kamu, dasar dari pertanyaan kamu akan meningkatkan dalam romantis kehidupan kamu. Beberapa di sana akan memberikan perubahan yang tentunya jauh lebih baik untuk kehidupan cintamu. Ya, love life. Cinta yang satu sama lain saling mengasihi ya. Admit your true feeling to yourself, mengakui perasaan kamu, apa yang kamu rasakan yang sesungguhnya dari diri kamu sendiri.
kamu harus jujur sama perasaan kamu sih ini. Oh yes, aku ngerti maksudnya. Mungkin dia ngerasa kamu udah nggak sayang sama dia ya. Kalau kamu juga masih sayang, lebih baik kamu juga jujur. Kalau kamu masih sayang sama dia, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi kalau memang kamu udah nggak mau, ya udah jujur aja. Itu juga hak kamu kok. Ya, flower power, meditasi, gunakan waktu berelaksasi dengan aroma-aroma terapi yang segar untuk meningkatkan rasa percaya diri juga. Penenangan juga ya, dari kesetresan juga bisa. Perfect timing, waktu yang terbaik akan segera datang ke dalam kehidupan kamu. Ya, akan ada waktu yang tepat, nanti akan kamu dan dia akan bertemu kembali sama si dia. Marriage lagi. Ya, mungkin kamu dan dia akan komitmen akan menikah juga bisa ya. Berakhir ke pelaminan juga bisa ini, dan kamu mungkin sama dia akan traveling, atau kamu saatnya untuk bertraveling, berlibur, meliburkan diri ya dari hiruk pikuk ya, bisa ke pantai kemana, atau yang taman atau apapun yang bisa merelaksasikan pikiran. Oke, kita lihat inisialnya. Oke. Oke, ada B, Villa, Pongki, oke, Elizabeth, Queen, Kakak, B, Yuyo, Yolanda, Sandra, Luna Maya, Xavier, Viva, Kakak, Romeo, Terry, Y, Yolanda, Z, Zen Malik. Tuh ya, ada tanda tanya sih. Dia mungkin punya rasa penasaran ya, kamu gimana sekarang. Dia masih suka ngepoin kamu, media sosial kamu, bisa jadi ya. Oke, di sini ada angka 11, 0, 0, nolnya ada 3. Oke. 3. Oke, 4. Saking panasnya aku jadi agak sedikit gila. Cuacanya panas banget ini sumpah. 1, 4, 5. Mohon maaf ya, aku agak sedikit gila hari ini. Panas banget ini sumpah. 4, kamu panas enggak? Panas banget loh ini. Astaga. 1, 8, 9 tuh flame soulmate ya. Oke, kamu gunakan intuisi kamu. Oke, aku jelaskan dulu ini. Ini bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama depan, nama panggilan, nama terakhir ya, nama panjang, nama julukan juga bisa ya, antara kamu sama dia, kota atau nama kota tinggal, tempat lahir atau apapun yang berhubungan sama dia, atau nama tempat jadian juga bisa. Ini bisa nomor telepon, nomor rumah, nomor sepatu, atau nomor meja ketika kalian ngedate juga bisa ya. Oke. Pesan dari nomornya, jangan takut untuk kamu menggunakan intuisi kamu, percayai intuisi kamu, kata hati kamu ya. Jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, karena di sini kamu juga takut untuk melangkah ya. Di sini aku merasa banget sih kamu takut untuk memulai sesuatu hal ya. Mungkin kamu lagi punya ide, punya rencana, pengen menjalankan sesuatu hal, mungkin bisnis atau apapun, kamu diminta jangan takut, lakukan aja ya. Semesta, Tuhan mendukung kamu, akan selalu menjaga kamu, melindungi kamu, akan memberikan pertolongan untuk kamu ya.
akan memberikan sebuah dampak perubahan yang lebih baik selama kamu mau berusaha, selama kamu yakin dengan impian kamu. Dengan konsisten, dengan kamu belajar dengan baik, semesta akan memberikan hasil yang seperti yang kamu impikan. Keberuntungan, keberkahan, dan keberlimpahan akan segera juga datang menaungi kamu sih ini. Kamu juga akan bertemu kan union dengan soulmate kamu atau twin flame kamu sih ini. Mungkin true love kamu ini soulmate kamu juga bisa. Ya, tapi sebelum kamu bersatu, kamu harus menyelaraskan hidup kamu harus lebih dewasa lagi, harus menyehatkan dulu pikiran batin kamu. Kamu harus sehat dulu. Kamu harus mencintai diri kamu dengan apa adanya. Yang harus kamu lakukan itu, ya. Oke, itu untuk pemilih panel nomor 3 dan mohon maaf ya selebihnya bila ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu mohon dimaafkan dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan vice versa ya. Anggap ini sebagai fun reading ya. Dan ini bisa bisa vice versa ya kebulak-balik. Dan bila membutuhkan bacaan lebih akurat, lebih resonate lagi, silahkan ambil personal reading denganku. Penjelasan di bawah deskripsi di bawah video ini. Bila membutuhkan, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channelku ini. Bila kamu suka dan yang udah like, comment, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan aku ingatkan lagi, ya, akan ada 7 orang pemenang untuk giveaway yang akan aku bagikan nanti bila subscribe ini udah mencapai 10.000 subscribe. Oke, ya. Semoga kebahagiaan dan keberlimpahan dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah, kita ketemu di video selanjutnya. Dadah, agak sedikit gila aku panas ini. Thank you ya. Dadah.